Tapi sekitar selang 1 jam setelah Timothy makan permen itu, dia langsung kolaps dan meninggal dunia, guys. Halo, aku Zalfa, selamat datang di Unsolved. Bener-bener gak kerasa banget sekarang kita udah masuk ke bulan Oktober. Dan buat kalian yang belum tahu, bulan Oktober itu identik sama hal-hal yang spooky, yang creepy, yang berbau-bau horor. Karena di bulan Oktober ini adalah bulan perayaan Halloween, guys, di tanggal 31 nanti. Nah, seperti yang kita tahu kan, kalau Halloween itu di luar negeri dirayakan dengan orang-orang yang identik pakai kostum-kostum unik nih. Terus anak-anak di sana sama orang dewasa juga, mereka pergi dari satu rumah ke rumah lainnya buat nyari permen gitu. Nah, itu namanya trick or treat. Nah, tapi di sini aku mau sedikit nyeritain gimana sejarah di balik Halloween dan trick or treat itu sendiri. Jadi, sejarah singkat di balik Halloween itu asalnya adalah festival yang diadakan di Celtic kuno, dan festival itu namanya Samhain. Nah, Samhain ini menandakan bahwa musim panen itu sudah berakhir dan musim dingin baru dimulai gitu. Nah, di saat yang bersamaan orang-orang di sana itu percaya bahwa batas antara dunia orang hidup dan orang mati itu kabur, guys. Jadi mereka percaya bahwa arwah yang udah meninggal tuh bisa mengunjungi kita di dunia ini. Jadi kalau misalkan kalian nonton film Coco, ya Coco yang Disney itu, kalian pasti tahu gambaran secara besar itu kayak gimana gitu. Nah, itu gambaran dari festival Samhain ini. Nah, tradisi yang dilakukan pada malam Samhain itu adalah memberi dan menerima makanan. Jadi ketika arwah-arwah yang berkunjung ke bumi ini datang, mereka itu disambut sama makanan. Nah, makanya orang-orang luar negeri itu memakai kostum-kostum unik yang diibaratkan sebagai mereka tuh arwah yang lagi datang ke bumi. Dan persembahan makanannya itu adalah permen-permen yang dibagiin dari rumah ke rumah gitu, guys. Dari penjelasan aku tadi tentang Halloween dan trick or treat tuh kayak itu adalah perayaan yang fun dan menyenangkan gitu kan. Terus apa kemungkinan buruk yang bisa terjadi dari sebuah perayaan yang menyenangkan? Paling ya mungkin kita gak dikasih permen sama orang, atau kita rebutan permen sama temen gitu kan. Tapi guys, di satu malam tahun 1974, di malam Halloween, malah memakan korban, guys. Dan korbannya ini adalah seorang anak laki-laki yang umurnya 8 tahun, dan dia meninggal dunia setelah dia memakan permen yang dia dapatkan dari trick or treat. Nah, kenapa bisa? Dan di permennya ini tuh diindikasikan ada sianida. Terus permen yang dipakai untuk trick or treat dan dibagikan ke anak-anak, kenapa bisa ada sianidanya? Nah, langsung aja kita bahas kasus The Candyman Murder. 31 Oktober tahun 1974, malam Halloween di Deer Park, Texas itu lagi dilanda hujan yang gede banget, guys. Tapi di sana tuh orang-orang masih tetap merayakan Halloween karena ya event satu kali dalam setahun gitu loh, dan mereka nggak mau melewatkan itu. Nah, sebagai gambaran, Deer Park ini adalah sebuah kota kecil di Texas yang populasinya nggak nyampe 20.000 orang nih. Nah, dan salah satu orang yang merayakan Halloween pada malam itu di Deer Park adalah Ronald Clark O'Brien. Ronald ini adalah seorang optician atau ahli kacamata di Deer Park, dan dia ini merayakan Halloween bersama 2 anaknya, guys. Yang satu namanya Timothy, laki-laki usianya 8 tahun, dan yang satu lagi namanya Elizabeth, anak perempuan usianya baru 5 tahun. Nah, Ronald ini gak cuma berangkat sama 2 anaknya, guys, tapi ada juga tetangganya yang namanya Jim Bates sama satu orang anak laki-laki yang masih kecil. Mereka tuh jadi join gitu untuk melakukan trick or treat di daerah Deer Park gitu, di pinggiran kotanya. Nah, jadi di grup mereka yang isinya berlima itu, Ronald dan 2 anaknya, terus Jim Bates sama satu anaknya, mereka itu pergi nyari permen dari satu rumah ke rumah lainnya. Tapi di malam Halloween itu tuh gak semua rumah merayakan Halloween gitu, guys. Ada aja rumah yang keadaannya tuh gelap, dan mereka itu kalau gelap ada 2 kemungkinan. Yang pertama, rumahnya gak berpenghuni, dan yang kedua penghuninya ya lagi play along aja dengan perayaan Halloween itu. Mereka
bisa aja lagi sembunyi terus pas keluar mereka tiba-tiba ngasih permen ke anak-anaknya, kan bisa aja kayak gitu. Nah, si 3 anak ini mereka tuh pergi dari satu rumah ke rumah lain tuh cepet banget guys. Jadi kalau misalkan mereka udah lihat rumah kosong nih, mereka langsung lari lagi untuk nyari rumah yang lainnya, rumah yang nyala supaya bisa dimintain permen gitu kan. Dan mereka juga ngejar waktu karena pada saat itu mereka nyari permennya tuh malam-malam. Nah, karena si anak-anak ini geraknya cepet banget nih, terus Jim sama Ronald ini mereka ketinggalan di belakang. Akhirnya Jim nih bilang ke Ronald kalau dia tuh mau nyusulin anak-anak yang larinya cepet banget. Dia bilang kayak, Ronald kayaknya aku mau nyusul anak-anak karena mereka cepet banget nih. Terus gimana kalau misalkan kamu ikut sama aku? Terus Ronald bilang kayak ya udah nggak apa-apa, kamu kejar aja anak-anak supaya aku jalan di belakang gitu. Nah akhirnya Ronald tuh jalan sendirian di belakang. Tapi nggak lama setelah itu Ronald tuh datang lagi ke rombongan dan dia udah bawa permen. Terus dia tuh bilang kalau ternyata rumah yang tadi kosong itu ada orangnya dan dia ngasih permen untuk kita. Mereka bagiin permen untuk kita. Nah terus pada akhirnya Ronald itu bagiin permen ke 2 anaknya sama ke 1 anaknya Jim Bates. Nah permennya ini bentuknya itu kayak tongkat peri gitu. Jadi kalau di sana itu disebutnya pixie sticks. Permennya ini bentuknya tuh tabung dan di dalam tabung itulah ada bubuk permen yang rasanya asam. Nah itu namanya pixie stick. Sebagai gambaran, pixie sticks ini ukurannya sepanjang 50 cm guys. Jadi bayangin aja ketika anak kecil dapat permen sepanjang itu kayak big surprise banget buat mereka dan mereka pasti akan seneng kan. Nah setelah mereka beres trick or treat, malam pun semakin larut, mereka pulang ke rumah masing-masing. Jim pulang ke rumahnya, Ronald pun pulang ke rumahnya. Tapi ternyata Ronald ini masih nyimpen 1 permen sisa pixie sticks itu dan dia ngasih permen itu ke anak tetangganya yang lain. Nah anak ini tuh usianya sekitar 10 tahun dan Ronald ini sering lihat dia di gereja, jadi kayak udah sedikit akrab dan tahu, jadi dia kasih permen itu ke anak yang usianya 10 tahun itu. Nah malam itu kan mereka udah pulang nih ke rumah masing-masing. Jim udah pulang ke rumahnya, Ronald juga udah pulang ke rumahnya. Dan waktu sebelum tidur Ronald nih bilang nih ke anaknya kayak, Timothy kamu boleh deh pilih 1 permen untuk dimakan sebelum tidur. Nah Timothy yang sebagai anak kecil tuh waktu itu masih umurnya 8 tahun, ya pasti ngerasa seneng dong. Anak kecil dibolehin makan permen sebelum tidur gitu kan. Biasanya disuruh sikat gigi, bersih-bersih apa segala macam. Terus sekarang disuruh untuk pilih 1 permen biar bisa dimakan sebelum tidur. Nah akhirnya Timothy ini menjatuhkan pilihannya pada permen pixie sticks yang dikasih sama ayahnya waktu trick or treat tadi. Terus Timothy buka bungkusnya, Timothy makan. Tapi pada akhirnya dia komplain nih ke ayahnya kayak, kok rasanya aneh sih, kok rasanya bukan kayak permen gitu. Mendengar hal itu Ronald tuh langsung bawa segelas Kool-Aid. Kool-Aid itu semacam minuman perasa gitu, minuman yang ada rasanya. Terus dia bilang ke Timothy, udah minum aja nih Kool-Aid supaya rasa anehnya itu hilang gitu. Tapi sekitar selang 1 jam setelah Timothy makan permen itu, dia langsung kolaps dan meninggal dunia guys. Nah pas Timothy kolaps itu, Ronald sebagai ayahnya langsung panik dong. Dia langsung melarikan Timothy ke rumah sakit, tapi sayangnya Timothy tetap tidak tertolong. Bertepatan di malam ketika Timothy ini dilarikan ke rumah sakit, jaksa wilayah Harris County yang namanya Mike Hinton, dia nih dapat telepon dari departemen kepolisian bahwa ada 1 anak nih usianya 8 tahun, jenis kelaminnya laki-laki dan dia meninggal ketika dilarikan ke rumah sakit. Jadi dia gak tertolong. Terus akhirnya Hinton langsung bergerak untuk melakukan penyelidikan. Dia pun menelpon kepala pemeriksa medis wilayah Harris County di Texas yaitu Dr. Joseph. Dia nih nelpon kalau, dok aku pengen cepet-cepet melakukan penyelidikan atas kasus ini. Dan akhirnya Dr. Joseph pun membantu Hinton untuk melakukan penyelidikannya. Hinton nih ngejelasin gimana keadaan dan kronologinya pada saat itu ke Dr. Joseph. Dan Dr. Joseph langsung melayangkan pertanyaan nih, coba kamu cek anak ini tuh nafasnya bau apa, baunya seperti apa. Dan Hinton langsung buru-buru nelpon ke bagian kamar mayat untuk ngecek gimana keadaan dari nafas si Timothy itu, baunya seperti apa. Dan ditemukan bahwa nafasnya Timothy itu baunya seperti kacang almond. Hinton langsung ngasih tahu Dr. Joseph dan Dr. Joseph bilang bahwa kematian dari Timothy ini disebabkan oleh cyanida. Dan bener aja ternyata hipotesa pemeriksaan medis itu tervalidasi dan ditemukan bahwa di dalamnya tubuh Timothy itu ada cyanida
tapi dosisnya ini tinggi juga guys. Ini tuh dosis yang bisa mematikan 2 orang sekaligus. Hinton akhirnya melakukan tes lebih lanjut dan investigasi dan ditemukan bahwa cyanida itu ada di 5 cm pertama dari tabung si Pixie Sticks itu, dan polisi langsung bergerak cepat untuk mengambil semua permen yang serupa di masyarakat, di anak-anak, supaya nggak terjadi lagi kejadian yang serupa. Polisi juga bilang nih bahwa siapapun pelaku dari kejahatan ini menggunakan staples untuk menyegel ulang si permen tersebut, karena ada satu anak nih yang dia tuh nggak berhasil buka staplesnya dan dia nggak jadi makan permennya dan nyawanya pun jadi terselamatkan. Kemudian penyelidikan dilakukan lebih lanjut dan polisi pun membawa Ronald untuk dimintai keterangan gitu kan, karena Ronald yang mendapat permen dari rumah pada waktu trick or treat itu. Nah tapi waktu dimintai keterangan, Ronald itu nggak bisa mengidentifikasi rumah mana yang waktu itu ngasih dia permen. Dia tuh kayak seakan-akan lupa waktu dimintai keterangan. Anehnya lagi, dia itu bilang kalau dia sebenarnya nggak pernah ngeliat wajah dari orang yang tinggal di rumah itu. Jadi dia tuh bilang kalau misalkan rumahnya itu pintunya terbuka dan ketika orang itu ngasih permen, yang kelihatan cuma tangannya aja, jadi cuma kayak keluar dari pintu dan ngasih permen gitu tanpa memperlihatkan wajahnya. Nah dengan kesaksiannya Ronald tersebut, terus penyidik tuh langsung mikir kayak ini ada keterangan yang mencurigakan nih dari si Ronald dan perlu diselidiki lebih lanjut. Beberapa hari berlalu dan Hinton nih terus nyari fakta-fakta terkait kasus ini, dan pada akhirnya si Ronald kembali ditarik untuk dimintai keterangan nih guys. Dan ternyata taktik dari Hinton dan kepolisian ini berhasil. Ronald nih tiba-tiba jadi ingat rumahnya ada di mana dan dia bisa nunjukin, oh ini nih rumah ini yang ngasih saya permen waktu itu. Nah ketika Ronald, Hinton dan departemen kepolisian itu datang ke rumah yang dimaksud, ternyata di dalam rumah itu tuh nggak ada orang. Jadilah mereka pergi ke tempat orang itu bekerja. Orang itu bekerja di Houston's William Hobby P Airport dan orang itu ditangkap di depan rekan kerjanya guys. Setelah penangkapan itu, misteri pun berakhir dan kasus dianggap telah selesai. Nah tapi apakah kasusnya beneran udah selesai? Apakah beneran case closed? Oh enggak guys, ternyata setelah penangkapan tersangka itu malah bukti-bukti yang lain tuh bermunculan dan mengarahkan kasus ini tuh kasus yang seperti apa dan penyebabnya gimana. Pertama kita bahas alibi tersangka. Jadi ketika ditangkap tadi, orang ini tuh bilang dan memberikan kesaksian bahwa waktu kejadian malam Halloween saya tuh lagi gak ada di rumah, saya lagi bekerja. Dan alibi ini ternyata didukung juga oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka juga bilang bahwa iya memang benar orang ini pada saat malam Halloween sedang bekerja. Di rumahnya itu memang ada orang, tapi ada istri dan satu anaknya. Mereka juga udah matiin lampu lebih dulu karena ternyata mereka udah kehabisan permen. Jadi mereka udah gak menerima lagi orang yang trick or treating ke rumah situ. Terus diceklah kertas semacam kertas absensi gitu, dan dilihat memang benar orang itu sedang bekerja pada malam kejadian. Yang kedua ada gelagat aneh dari Ronald. Nah Hinton ini kan setelah mendapat kesaksian tersebut dia jadi berpikir lagi, terus siapa dong pelakunya gitu. Selain itu Hinton juga dapat laporan aneh bahwa Ronald ini marah-marah ke kerabatnya karena kerabatnya ini gak begadang waktu malam pemakamannya Timothy. Terus Hinton ini bertanya-tanya kenapa Ronald harus marah karena orang-orang gak begadang gitu loh. Itu permasalahan yang aneh menurut Hinton. Dan ternyata kemarahan si Ronald ini muncul karena Ronald ini ternyata udah nulis sebuah lagu tentang Yesus dan tentang Timothy yang bergabung dengan Tuhan di surga. Nah dia itu marah karena para kerabatnya gak mau nonton perform dia yang ditayangkan di televisi pada malam itu. Terus Hinton mikir nih kayak ini Ronald kayaknya psikisnya udah keganggu dan perlu diselidiki lebih lanjut nih, ada apa sebenarnya dibalik kepribadian Ronald yang seperti itu. Yang ketiga ada klaim polis asuransi jiwa. Jadi beberapa hari telah berlalu, ada satu detektif yang datang ke Hinton nih. Dia ngasih laporan bahwa si Ronald ini ngeklaim polis asuransi yang atas nama anaknya dan masing-masing itu sejumlah $10.000. Dan dia kemudian menambahkan nominalnya menjadi $20.000 per anak sebulan sebelum Halloween tiba. Nah para penyidik ini kan sebelumnya udah pernah berinteraksi sama Ronald, terus udah background checking juga gitu kan terkait kasus ini, dan ternyata penyidik tahu nih kalau si Ronald ini punya utang sebesar $100.000. Jadi ketika para penyidik menemukan nih bahwa si Ronald ini nelpon nih untuk ngeklaim polis asuransi milik kematiannya Timothy,
Penyidik nih tahu kemana arah dari kasus ini. Yang keempat ada gunting dengan sisa plastik. Jadi setelah semua kepingan disatukan dan Ronald ini dicurigai oleh para penyidik, turunlah surat perintah untuk dilakukan penggeledahan ke rumahnya Ronald. Di rumahnya Ronald, pihak kepolisian ini menemukan gunting yang ada sisa plastik yang sama dengan yang ada di tabung Pixie Sticks itu, alias si permen beracun yang dimakan sama Timothy. Karena ini merupakan penemuan yang menjadi kunci nih, akhirnya si Ronald ini dibawa lagi untuk diinvestigasi lebih lanjut dan dimintai keterangan. Yang kelima ada pertanyaan soal racun. Jadi waktu penyelidikan ini dilakukan, para penyidik ini tahu bahwa si Ronald ini kuliah di perguruan tinggi komunitas dan pada saat kelas berlangsung dia itu bertanya nih ke profesor yang mengajar di kelasnya. Profesor, mana nih yang lebih mematikan sianida atau racun lainnya? Nah, para penyidik tuh mikir kan kalau misalkan itu pertanyaan, bukan pertanyaan yang biasa disampaikan oleh orang awam. Yang keenam ada kesaksian dari pekerja di toko perusahaan kimia. Jadi ketika penyelidikan berlanjut ini, Hinton ini dan pihak kepolisian dapat laporan dari salah satu orang yang bekerja di toko perusahaan kimia. Dia ini bilang bahwa suatu hari ini ada satu orang laki-laki yang datang, dia itu mau beli sianida bilangnya. Tapi pekerja itu bilang kalau misalkan mau beli sianida di sini, jumlah terkecil yang bisa dibeli adalah 2,3 kg. Ya mungkin itu jumlah yang besar ya untuk sianida gitu. Dan setelah dikasih tahu bahwa jumlah yang bisa dibeli adalah 2,3 kg, orang ini tuh langsung pergi gitu aja. Terus polisi menanyakan lebih lanjut, kamu bisa mengidentifikasi nggak kalau orang ini adalah Ronald yang lagi kita curigai nih? Terus orang itu bilang bahwa aku nggak bisa mengidentifikasi itu sebagai Ronald, tapi yang aku ingat orang itu pakai jas warnanya itu entah putih atau biru dan bentuk jasnya itu seperti jas dokter. Nah, dari keterangan pekerja toko perusahaan kimia itu, Hinton langsung inget nih. Hinton langsung inget-inget dan mengumpulkan kepingan-kepingan ingatan dia mengenai si Ronald. Ternyata Ronald ini adalah seorang optician atau ahli kacamata yang mana ketika dia bekerja dia itu menggunakan jas yang sama dan mirip-mirip kayak jas dokter. Tapi guys, kejadian di toko perusahaan kimia itu udah terjadi bertahun-tahun lamanya dan ketika itu tuh belum ditemukan tes DNA. Jadi Ronald gak bisa diketahui apakah dia yang memegang Pixie Sticks-nya dan memasukkan sianidanya. Dan dengan keterangan itu Ronald tuh mengklaim dirinya bahwa dia tidak bersalah ke kepolisian dan ke Hinton. Terus karena bukti-bukti udah mengarah ke Ronald dan para penyidik serta kepolisian udah menetapkan Ronald jadi tersangka, Ronald nih mengajukan pledoi agar dia dinyatakan tidak bersalah guys. Dia ini ngebela dirinya dengan menyalahkan permen beracun itu pada sosok yang tidak bisa dilacak, seorang individu sakit yang menggunakan penutup Halloween untuk meracuni anak-anak agar tidak dicurigai. Nah, dari keterangannya aja tuh itu udah kayak orang halu gitu guys, orang yang mengada-ngada, ya gak sih? Ya, tapi mau sekuat apapun dia membela diri, teman-teman, rekan kerjanya dan bahkan keluarganya pun udah melawan si Ronald dan bilang kalau si Ronald ini adalah pelaku dari pembunuhan anaknya sendiri. Dan bahkan pers di sana udah mengklaim si Ronald ini dan memberitakan dia sebagai Candyman. Dan akhirnya pada tanggal 3 Juni tahun 1975, persidangan itu menyatakan bahwa Ronald ini bersalah atas kematian anaknya. Jadi persidangan baru diadakan 46 menit, tapi Ronald ini udah langsung dinyatakan bahwa dia bersalah dengan bukti-bukti yang ada. Dan Ronald ini dijerat dengan 1 tuduhan pembunuhan tingkat tinggi dan 4 tuduhan percobaan pembunuhan. Terus diputuskan juga bahwa Ronald ini mendapatkan hukuman eksekusi mati dengan kursi listrik. Nah, ternyata eksekusi mati dari Ronald ini nggak dilakukan langsung pada saat itu juga enggak, atau setahun setelahnya enggak guys. Ternyata ini tuh kasusnya lewat sampai 1 dekade dan Ronald ini sempat mengajukan banding selama 10 tahun itu. Tapi ya tetap aja terus-terusan bandingnya juga ditolak. Akhirnya setelah nggak ada lagi yang bisa Ronald lakukan untuk membela dirinya, pada 31 Maret 1984 dia dieksekusi mati. Nah, tadi aku bilang kan awalnya Ronald ini mau dihukum dengan kursi listrik, tapi Mahkamah
Mahkamah Agung Amerika Serikat pada saat itu menyatakan bahwa kayaknya hukuman kursi listrik itu kejam banget dan gak biasa. Jadi akhirnya eksekusi mati Ronald ini menggunakan suntikan yang mematikan guys. Dan akhirnya pada pukul 12.48 dini hari Ronald dinyatakan meninggal dunia. Nah dari kasus The Candyman Murder ini aku jadi mikir kalau aku harus lebih waspada sama orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Bahkan ya contohnya kayak hubungan si Timothy sama ayahnya ini kan, ini hubungan yang deket banget guys, orang tua sama anak nih bayangin. Tapi ternyata kenyataannya ayahnya jahat banget ke anaknya dan itu membahayakan nyawanya gitu. Dan kalaupun aku ditanya lebih takut lihat penampakan hantu atau orang jahat, aku lebih takut berhadapan sama yang mana? Aku lebih takut berhadapan sama orang jahat guys, karena orang jahat itu bisa melukai kita gitu dan kita juga nggak tahu kejahatan itu bisa terjadi di mana aja, kapan aja, dan siapapun pelakunya gitu. Tapi kan kalau kita lihat penampakan hantu kita bisa lari ya. So gimana tanggapan kalian guys tentang kasus The Candyman Murder ini? Coba tulis komennya di bawah supaya kita bisa diskusi bareng-bareng, dan coba juga kalian komen kasus-kasus apa lagi atau kejadian apa lagi yang bisa kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton, dan maaf banget kalau misalkan ada salah-salah kata. Aku Zalfa, sampai jumpa di episode Unsolved berikutnya. Dah.